Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Mikian juga manusia. Terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya. Itu dek malu pak, coba pulang ke rumah beko. Jangan-jangan karaoke ibu-ibu beko. Nah justru itu bapak ibu, ayo Al-Quran ini kita amalkan di dalam kehidupan kita. Insya Allah Al-Quran ini yang akan membimbing kita masuk ke dalam surga. Makanya Muhammad diutus Allah ke permukaan bumi. Muhammad diangkat Allah menjadi Rasul agar Al-Quran ini disampaikan kepada seluruh umat manusia, termasuk kita yang hadir pada malam hari ini. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran. Pak Ahmad membeli tomat, sudah dibeli, dibelah 4. Kita ini umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Bapak Ketua BPD, beserta anggota yang hadir pada malam hari ini. Yang saya muliakan imam masjid, pengurus masjid, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh wanita.
Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, kaum muslimin dan muslimat serta anak-anak yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pernah pada suatu ketika Rasulullah ceramah di hadapan sahabat-sahabat. Beliau pun berkata, wahai sahabat-sahabatku, di hari akhirat nanti ada umatku yang tidak akan masuk ke dalam surga. Sahabat-sahabat pun bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapakah umatmu yang tidak akan masuk ke dalam surga di hari akhirat nanti? Dijawab oleh Nabi, umatku yang tidak akan masuk ke dalam surga di hari akhirat nanti adalah umatku yang pelit. Apa Pak? Pelit. Kalau bahasa di siko pelit apa tuh? Kiki, dokia, atau SPK, sampili karyang. Sahabat-sahabat bertanya lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, siapakah umatmu yang pelit itu? Siapakah umatmu yang bakhil itu? Maka dijawab oleh Nabi, umatku yang pelit, umatku yang bakhil adalah ketika disebut namaku mereka tidak mau berselawat. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Lanjutkan. Saya tahu kalau suara orang rokan ini bagus-bagus. Suara yang seperti itu tak mau saya. Harus seperti suara saya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Lanjutkan. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat mereka bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu dan ucapkanlah ucapan keselamatan yang sempurna, karena sesungguhnya di hari akhirat nanti yang memberikan syafaat hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sekali lagi, sallallahu
Ayo sama-sama berselawat dulu kita. Salatullah salamullah ala sekali lagi dengan semangat. Salatullah ala Pak Kepala Desa, ketika saya sampai di masjid ini, luar biasa senang hati saya Pak Kepala Desa. Kenapa? Karena saya sudah sering ceramah kemana-mana, yang paling banyak jamaah mendengarkan ceramah saya barulah malam ini. Saya tanya tadi pengurus, berapakah masjid kita ini luasnya? 5 kali 15. Saya lihat luar biasa yang hadir pada malam hari ini. Ini menandakan bahwa masyarakat kita yang ada di desa ini memang termasuk masyarakat yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua, sebelum acara dimulai, ibu-ibu dari grup Rebana sudah melantunkan lagu-lagu yang bernuansa Islam. Ketika lagu-lagu yang bernafaskan Islam itu dilantunkan oleh ibu-ibu, tenang hati kita. Makanya ibu-ibu saya ini, yang grup Rebana ini, semakin rajin ibu-ibu Rebana, semakin banyak ibu-ibu diundang untuk melantunkan lagu-lagu yang bernafaskan Islam, akan semakin banyak pakaian. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita yang hadir pada malam hari ini ada 4 keuntungan yang Allah berikan. Keuntungan yang pertama adalah setiap langkah dan ayunan tangan dari rumah menuju masjid ini akan dihitung dan dinilai Allah sebagai pahala. Di antara Bapak Ibu yang hadir ini, tadi dari rumah menuju masjid ini 100 langkah. Nanti pulang dari masjid ini menuju rumah 100 langkah lagi. Berarti sudah 200 pahala yang Bapak Ibu dapatkan. Ini keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua adalah, tadi diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh anak kita. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ketika Al-Quran ini dibacakan oleh anak kita, tidak ada satu orang pun yang bersuara, tidak ada satu orang pun yang minum aqua, apalagi merokok. Tidak ada. Semua bapak dan ibu khusyuk mendengarkan Al-Quran dibacakan oleh anak kita. Maka bapak dan ibu yang mendengarkan Al-Quran ini dibacakan dengan khusyuk, ada janji Allah dalam Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Dan apabila Al-Quran dibacakan orang, kamu dengarkan baik-baik, kamu simak, kamu tidak merokok, kamu tidak minum aqua, dan kamu tidak cerita-cerita, maka kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat itu artinya adalah kasih sayang Allah. Kalau sudah kita mendapatkan kasih sayang Allah, insya Allah hidup kita akan selamat mulai dari dunia ini sampai hari akhirat kelak. Maka nanti ketika saya membacakan Al-Quran, simak bagus-bagus. Keuntungan yang ketiga adalah setiap bekas telapak kaki dan bekas tempat duduk kita yang ada di masjid ini akan dicatat oleh malaikat, kemudian disimpan di Lauhul Mahfuz. Di hari akhirat nanti baru Allah keluarkan, kemudian Allah perlihatkan kepada kita sebagai bukti bahwa ketika kita hidup di atas dunia ini kita melakukan amal soleh. Lihat dalam surah As-Sajdah, maaf, dalam surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Lanjutkan. Semakin ke ujung semakin habis suara. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin. Kalau cuman mubin anak TK hafal tuh. Sesungguhnya orang-orang yang sudah diwafatkan Allah atau orang-orang yang sudah meninggal di hari akhirat nanti akan Allah bangkitkan mereka kembali. Allah akan hidupkan mereka kembali. Maka semua bekas-bekas kebaikan yang mereka lakukan ketika hidup di atas dunia itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah itu pula yang akan mengantarkan mereka masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada malam hari ini akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Memang Pak Kepala Desa, kalau ku tengok wajah-wajah masyarakat Pak Kepala Desa yang hadir pada malam hari ini, memang wajah-wajah bakalan masuk surga semua. Kalau perkara masuk surga, cope amin itu. 3. Yang keempat, keuntungan yang Allah berikan kepada kita yang hadir pada malam hari ini adalah Bapak Ibu tinggalkan rumah, kunci rumah, datang ke masjid ini. Kenapa datang ke masjid? Ada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya adalah majelis taklim. Majelis taklim artinya adalah tempat di mana kita mencari ilmu. Maka orang yang datang ke majelis taklim, orang yang mencari ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dia nanti masuk ke dalam surga. Andai kata yang hadir pada malam hari ini ada yang dipanggil Allah, ada yang meninggal, maka orang yang meninggal di dalam majelis taklim itu di hari akhirat nanti akan Allah masukkan ke dalam surga. Bapak mau masuk surga, Pak? Allah masuk surga. Ibu-ibu mau masuk surga? Mati laki ibu. Takwi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan setiap ada peringatan Maulid Nabi kita usahakan datang untuk mendengarkan ceramah sebagaimana yang diumumkan oleh pembawa acara tadi. Besok ada lagi peringatan Maulid Nabi di Masjid Al-Aqidah. Kita usahakan datang. Sebab apa? Datang ke majelis taklim itu luar biasa pahala yang Allah berikan. Pada malam hari ini saya sampaikan kepada kita firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Nanti Bapak Ibu pulang dari masjid, sampai di rumah ambil dulu Al-Quran sebelum tidur. Buka surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dia Allah yang telah mengutus seorang rasul ke tengah-tengah masyarakat yang ummi. Siapakah yang dimaksud dengan rasul di situ? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah telah mengutus seorang rasul yang bernama Muhammad ke tengah-tengah masyarakat yang ummi. Apa tujuan Allah mengutus Muhammad itu sebagai rasul? Yatlu alaihim ayati, untuk membacakan ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad ke permukaan bumi ini, tujuan Allah mengangkat Muhammad itu sebagai Rasul adalah agar Muhammad itu menyampaikan Al-Quran ini kepada seluruh umat manusia, termasuk kita yang hadir pada malam hari ini. Saya tanya dulu yang Bapak, ada Al-Quran di rumah Pak? Ibu-ibu, ada Al-Quran di rumah? Masih bagus kulitnya? Alhamdulillah. Kalau masih bagus kulitnya, itu tandanya jarang dibaca Al-Quran. Ini Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini yang diamanahkan oleh Allah kepada Muhammad agar disampaikan kepada seluruh umat manusia? Karena Al-Quran inilah yang menjamin hidup kita bahagia, karena Al-Quran inilah yang menjamin hidup kita selamat, dan Al-Quran inilah yang menjamin hidup kita akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Selain dari Al-Quran tidak. Jangan dikira harta kekayaan yang kita miliki di atas dunia saat ini itu yang akan membuat hidup kita bahagia. Belum tentu. Jangan dikira pangkat jabatan, kedudukan dan kekuasaan yang sedang kita raih hari ini itu yang membuat hidup kita bahagia di dunia dan akhirat. Belum tentu Bapak Ibu. Hari ini banyak orang yang punya harta kekayaan melimpah ruah, tapi justru hartanya itu yang membuat dia sengsara. Hari ini banyak orang yang punya pangkat jabatan, kedudukan dan kekuasaan, tapi justru kekuasaan yang sedang ia raih itu yang membuat hidupnya sengsara di dunia ini. Kita contohkan, jangan ada yang tersinggung. Kita punya bukti dan data lengkap. Baru dilantik jadi bupati, sudah masuk penjara. 4 bulan dilantik menjadi bupati, sudah masuk ke dalam penjara. Berarti bupati yang sedang ia raih, jabatan yang sedang dia raih saat ini, itu yang membuat hidupnya sengsara. Kenapa ditangkap KPK? Kenapa ditangkap KPK? Karena penyalahgunaan surat. Saya baca juga ada kemarin di berita online. Saya tak tahu entah di mana itu. Cuman katanya ada di Kabupaten Rokan Hulu ini kepala desa yang ditangkap oleh Polres Rokan Hulu. Tahu? Tak tahu saya entah di mana itu. Cuman saya berita itu dia baca di. Artinya adalah berarti jabatan kepala desa yang ia raih itu yang membuat dia masuk ke dalam penjara. Itu yang membuat hidupnya sengsara. Di dunia ini saja dia sudah sengsara, apalagi di hari akhirat. Artinya adalah berarti harta kekayaan yang kita miliki di atas dunia tidak menjamin hidup kita bahagia. Pangkat jabatan, kedudukan dan kekuasaan tidak menjamin hidup kita selamat dan bahagia di akhirat. Tapi kalau Al-Quran pasti dijamin oleh Allah. Makanya Bapak Ibu kata Rasul, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca oleh kamu Al-Quran,
Karena Al-Quran itu di hari akhirat nanti datang. Kenapa Al-Quran datang? Untuk memberikan pertolongan. Kepada siapakah Allah itu akan berikan pertolongan melalui Al-Quran? Kepada orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya. Apa yang dimaksud dengan sahabat di situ? Dia sering membaca Al-Quran ketika ia hidup di atas dunia. Berarti Bapak Ibu, kita yang hadir pada malam hari ini membiasakan baca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran. Insya Allah Al-Quran ini yang akan menolong kita nanti di hari akhirat. Jelas kan? Kalau harta, kita bacakan ayatnya. Lihat dalam surah Asy-Syu'ara 88-89. Lihat nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari akhirat nanti tidak ada manfaat harta yang kamu miliki, tidak ada manfaat keturunan-keturunan yang kamu miliki saat ini. Tapi yang bermanfaat adalah orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Berarti di hari akhirat nanti kekayaan yang kita miliki, harta yang kita miliki, bahkan anak dan cucu-cucu yang kita miliki saat ini tidak ada manfaatnya lagi. Terkecuali harta yang kita miliki di atas dunia kita infakkan untuk menyelesaikan pembangunan masjid. Itu baru bermanfaat. Itu tadi kan terlalu ketek itu. Baskomnya terlalu ketek tadi itu, makanya penuh. Jadi kalau sudah penuh pas di depan kita, alah penuh lah tuh. Maunya tadi agak besar, saya lihat penuh itu. Artinya adalah Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini bawa uang dari rumah, dimasukkan ke dalam kantong, kemudian begitu kotak infak lewat di depan kita, kita ambil uang itu dimasukkan ke dalam kotak infak, maka sesungguhnya uang yang Bapak Ibu infakkan itulah untuk Bapak Ibu dan itulah yang bermanfaat. Sementara harta yang disimpan tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya lagi. Ibu lah berinfak tadi lain 1000. Jangan jadi orang pelit. Harta tidak bakalan dibawa ke dalam tanah, Bu. Coba jujur ya, Ibu sudah pernah melihat orang meninggal? Lain pernah nengok orang meninggal? Oke. Bapak-bapak sudah pernah ikut memandikan orang meninggal? Sudah. Ibu-ibu sudah pernah ikut mengafani orang meninggal? Pernah kan? Lain orang meninggal di situ, kalau ibu-ibu tentu ibu yang mengkafani. Bapak-bapak sudah pernah ikut mensolatkan orang meninggal? Bapak ibu sudah pernah mengantarkan mayat ke kuburan? Bapak ibu sudah pernah ikut menyaksikan mayat dimasukkan ke dalam liang lahat? Bapak ibu sudah pernah dikuburkan? Ulun lah ya. Nah, kalau memang kita yang hadir ini sudah pernah melihat orang meninggal, sudah pernah ikut memandikan orang meninggal, sudah pernah ikut mengafani orang meninggal, sudah pernah ikut mensolatkan orang meninggal, bahkan di antara kita ini sudah pernah menyaksikan mayat dimasukkan ke dalam liang lahat. Pertanyaan saya adalah, apakah harta yang ia miliki di atas dunia dibawanya tidak ke dalam kubur? Ustaz, kini harga sawit lah sampai 2.800. Tadi saya pulang dari Pasir di Rambah Samo, itu nampak di situ di Ram tuh harga TBS 2.800. Mak, banyak duit apa-apa gini tuh berarti. Mungkin di antara kita ini ada yang 1 hektar, ada yang 2 hektar, bahkan mungkin ada sampai 50 hektar. Saya pastikan sebanyak itu sawit yang kita miliki, seluas itu kebun sawit yang kita miliki, jangankan 1 tandan sawit, 1 biji sawit pun tidak bakalan kita bawa ke dalam liang lahat. Yang kita bawa itu adalah sebahagian dari hasil sawit yang kita miliki, kita infakkan di jalan Allah, termasuk untuk menyelesaikan pembangunan masjid kita ini. Itu untuk kita. Saya bacakan ayatnya.
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan dengan diri. Bapak ibu yang hadir pada malam hari ini punya kebun sawit, kemudian sekali 15 hari panen sawit, maka setiap panen bapak ibu sisihkan untuk menyelesaikan pembangunan masjid kita. Maka bagi bapak ibu yang sudah berjihad di jalan Allah dengan harta, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni salah dan dosa bapak ibu. Timbang dapat 2 ton, 2 kali 2.800, 8 kali 2 16, 2 kali 2 4, 5.600.000. Untuk orang yang panen sudah diselesaikan, sudah dibayar segala macam, tinggal 4.500 lagi. Datang bapak ibu ke panitia pembangunan masjid, masjid kita belum selesai lagi, belum ada lagi pintu, belum lagi ada jendela. Kita khawatir nanti ada wow yang masuk ke dalam masjid kita. Ini 500.000 rupiah dari hasil panen sawit saya hari ini diterima. Maka kalau panitia menerima infak atau menerima dari jamaah kita, ajarakallahu khairan fima a'taita, semoga Allah membalasi yang lebih lagi dari itu, dari apa yang telah engkau berikan untuk pembangunan masjid. Maka bapak ibu yang punya uang infak untuk masjid, ikut menyelesaikan pembangunan masjid ini, maka Allah akan ampuni salah dan dosa bapak ibu. Luar biasa kan? Harta enggak dibawa pak. Jangan sia-sia nanti harta yang kita miliki tinggal di atas dunia. Karena tidak sedikit orang yang putus hubungan silaturahim antar keluarga disebabkan apa? Harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Saya baru menyelesaikan harta warisan, sudah 3 orang yang saya selesaikan. Kenapa? Nah, itu tadi. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembandingan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan. Ini dia. Tak ada lagi guna harta kawan karib, tak ada lagi guna harta kawan karib, sanak saudara jikalau ada amal di dunia, itulah hanya. Ternyata yang membela kita kalau kita sudah berada di dalam liang lahat adalah amal ibadah yang kita laksanakan ketika kita hidup di atas dunia. Harta enggak, tinggal bapak ibu. Nah makanya bagi bapak ibu yang hari Sabtu besok ada panen, setelah bapak ibu dapatkan uangnya, tolong antarkan sebahagiannya untuk menyelesaikan pembangunan masjid kita ini. Kalaulah kita yang hadir pada malam hari ini sama-sama menyelesaikan pembangunan masjid, insya Allah bulan puasa nanti sudah indah bagus masjid kita ini. Nah, ini Al-Quran. Bapak ibu, kita hidup di atas dunia ini sebentar. Tak lama bapak ibu. Makanya disebutkan umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Antara 60 tahun 70 tahun. Itulah dia umat Nabi Muhammad. Kalau sekarang mencari orang umur 70 tahun susah kita.
Kira-kira siapa yang hadir malamku umurnya lah 70 tahun? Coba tanya tangan lo. Pak lah berapa, Pak? Lah 70. Surang. Ibu-ibu siapa yang umur 70? Tunjuk tangan dulu. Mulai kan? Payah mencari orang yang usianya sekarang 70 tahun. Bahkan 2 bulan dulu yang paling banyak meninggal itu adalah umur 40 tahun ke bawah. Saya teringat di Ujung Batu, beberapa orang itu yang meninggal rata-rata usianya 40 ke bawah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah nama usia sekian tahun. Terkadang kita pun heran, oh siapa yang meninggal? Si Anu, apa sakitnya? Mulai sakit itu mati mendadak. Bapak Ibu, tak ada istilah mati mendadak di dalam Islam. Sebab apa yang ada mati mendadak itu adalah ayam. Saya Pak teringat waktu kecil-kecil dulu SD, tahun 70-an 80-an lah. Kalau kita di kampung mau makan ayam, kalau dua tunyo. Yang pertama, lai tamu istimewa, makan ayam awak tu. Contoh, ada peringatan Maulid Nabi di Kampuang, di rumah awak tu ustadznya makan ayam Kampuang awak tu. Yang kedua, ayam saki. Betul Pak? Iya kan? Ayam lah sakinya, lah tapi ciang matonya mau dikoha. Baru makan ayam tu. Kalau kini jangan coba-coba makan ayam saki. Kalau dimakan ayam saki gini taklah mulai orang yang makan ayam matinya. Itu sama ayam. Kalau kepada manusia tidak boleh diistilahkan mati mendadak. Sebab apa? Sudah dijelaskan Allah. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'at wa la dan tiap-tiap umat manusia itu sudah ada ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diperlambat dan tidak bisa dipercepat. Umpama Bapak Ibu berdoa sesudah sholat, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Tidak bakalan diperpanjang Allah. Sebab apa? Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tapi memang Pak Kepala Desa, kalau awak berdoa, dua pun tidak pernah tinggal. Yang pertama adalah, ya Allah panjangkanlah umurku. Yang kedua, banyak rezeki. Itu kalau dua pun jarang tinggal tuh. Solat wajib, solat sunat, tahajud, duha, tarawih, yang dua ko jarang tinggal tu. Ya Allah panjangkan umurku, ya Allah banyakkan rezeki. Jarang tinggal. Tidak bakalan diperpanjang. Maka sering saya contohkan Bapak Ibu, kita hidup di atas dunia ini tak ubahnya seperti lampu dinding. Itu kan listrik namanya. PLN. Kalau dulu tahun 80 kan alun masuk oleh PLN. Lampu apa pakai Pak? Lampu togok atau lampu teplok. Kalau orang yang lah kayo keteknya lampu yang dipakai lampu stromkeng tu. Kalau ada peringatan Maulid di kampung awak itu pakai lampu stromkeng tu. Bapumpa tu Pak. Pakai pakai kaos lampu tu pakai spiritus lah. Kalau aku paling suka dulu menghidup lampu itu Pak, baru dipumpa tu. Kadang lah pumpa tengok badan kalau berkeringat ku dek angin. Kadang ditengok di baknya tu, ditengok muka saganteng itu lagang hantu muka awak. Hidung panjang, telinga godang. Itu yang kita pakai dulu. Bahkan di kampung saya dulu Pak, kalau ada peringatan Maulid Nabi yang seperti ini, minumannya itu susu. Tapi bukan berarti panitia harus sediakan susu malam ini, bukan. Itu maksudnya. Dulu memang model itu kan sekampung datang ke musajid atau musola peringatan Maulid Nabi, minum susu. Itu beko kaleng susu itu tak dibuang itu. Kenapa? Itu dijadikan lampu.
Kalau saya pergi ngaji ke rumah guru, pakai lampu itu Pak, dibentuk bagus-bagus kaleng susu itu, kemudian dikasih nanti sumbu, dicari tutup limun. Itu yang dibuat DC. Itu yang kita pakai untuk membaca Al-Quran ke rumah guru. Walaupun belum ada lagi lampu yang seperti ini, anak-anak kita semangat untuk belajar Al-Quran. Makanya orang-orang dulu pandai baca Al-Quran, kemudian fasih di dalam baca Al-Quran. Makanya kalau saya menjadi imam di Rokan ini, ragu saya Pak. Sebab apa? Saya yakin dan percaya jamaah lebih paham lagi masalah tajwid bila dibandingkan dengan saya. Memang orang tua dulu mode itu, pakai lampu togo. Kinilah pakai listrik, lah torang rumah hawa, orang pun jarang datang ke rumah guru untuk belajar membaca Al-Quran. Maka jangan kita herankan hari ini banyak di antara anak-anak kita yang tidak bagus dalam membaca Al-Quran. Karena itu ke lampu togo tu bekok ke tidur, ada pasang tu, awak tidur. Begitu jam 5 subuh mati lampu. Kenapa mati? Habis minyak. Tapi Bapak Ibu, lampu togok yang awak pasang itu tidak pernah membangunkan kita. Bu, Pak, sebentar lagi aku akan padam karena minyak lampu sudah habis. Sebelum aku padam, tolong isi dulu. Tak pernah. Begitu juga dengan kita yang hidup ini Bapak Ibu. Kalau sudah datang malaikat maut mencabut nyawa kita, tidak bakalan di SMS dan WA. Tidak. Kalau sekira datang malaikat maut atau Israel, di WA-nya Pak Imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Imam yang ada di Rokan 4 Koto, hari Jumat yang akan datang, saya akan datang ke Rokan untuk mencabut nyawa seluruh imam-imam yang ada di Rokan. Tertanda Israel. Kalau di WA Israel imam-imam termasuk saya, sebelum hari Jumat saya tidak bakalan pulang dari masjid. Solat tahajud, solat duha, baca Al-Quran, ditambah ibadah-ibadah yang lain. Tujuannya apa? Persiapan sebelum malaikat maut mencabut nyawa saya dan Pak Imam. Tapi persoalannya adalah malaikat maut itu datang mencabut nyawa seseorang, dia tidak bakalan beritahu, tiba-tiba datang. Bu, selesai acara, ibu pulang ke rumah masing-masing. Sampai di rumah sudah ditunggu malaikat maut. Kenapa ditunggu malaikat maut? Ternyata jatah hidup ibu sudah pas malam ini. Ibu siap? Apa jak takut? Jangan takut. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia akan pasti padam sendiri. Apabila minyak sudah kering, ia akan pasti padam sendiri. Lanjutkan Bu. Nah itu maunya lagu-lagu yang seperti ini, lagu-lagu yang bernafaskan Islam, lagu-lagu El Suraya itu dihafal, karena itu maknanya luar biasa. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia akan pasti padam sendiri. Demikian juga manusia. Terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya. Itu dek malu Pak, coba pulang ke rumah beko. Jangan-jangan karaoke ibu-ibu beko. Nah justru itu Bapak Ibu,
Ayo Al-Quran ini kita amalkan di dalam kehidupan kita. Insya Allah Al-Quran ini yang akan membimbing kita masuk ke dalam surga. Makanya Muhammad diutus Allah ke permukaan bumi. Muhammad diangkat Allah menjadi Rasul agar Al-Quran ini disampaikan kepada seluruh umat manusia, termasuk kita yang hadir pada malam hari ini. Satu. Yang kedua, Nabi Muhammad diangkat Allah menjadi Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah itu utus Muhammad sebagai Rasul. Allah utus ke permukaan ini Muhammad adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Kemudian supaya kita jadikan Nabi Muhammad itu sebagai contoh dan suri teladan di dalam kehidupan kita. Contoh Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu, orang Yahudi kan membuat 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Ada 100 tokoh. Nomor 1 itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Bapak Ibu, orang Yahudi mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang tokoh yang berhasil membawa umat manusia ke jalan yang benar. Kita contoh dia. Masalah apa saja kita contoh Bapak Ibu. Kita lihat, Nabi Muhammad itu tidak pernah dendam dengan orang. Nggak pernah dendam. Jangankan kepada keluarga, kepada sanak famili, kepada jiran dan tetangga, kepada lawan saja Nabi Muhammad itu tidak pernah dendam. Kita lihat sejarah. Nabi Muhammad setiap dia lewat dari depan rumah orang Yahudi, dia diludahi. Lewat Nabi Muhammad diludah. Kemudian terkadang diambil batu kerikil, dilempar Nabi Muhammad. Setiap hari. Jadi pernah pada suatu hari Nabi lewat, tapi tidak ada orang yang meludahinya dan tidak ada orang yang melemparinya. Heran Rasul. Ditanyalah ke rumah tetangganya, Pak, setiap hari saya lewat dari depan rumah, ada yang meludahi saya dan ada yang melempar saya dengan kerikil. Tapi hari ini saya lewat, tidak ada orang yang meludahi saya. Kemana bapak tersebut? Jawab tetangga, wahai anak muda, bapak yang melempari engkau setiap hari, sekarang dia dalam keadaan sakit. Nabi Muhammad, Bapak Ibu, dia masuk ke dalam rumah. Dilihatnya dia sakit. Pas begitu Nabi Muhammad masuk, dilihat bapak yang sakit itu, Muhammad masuk, ketakutan dia. Kenapa dia ketakutan? Anggapan dia Nabi Muhammad masuk akan membalas dendam karena setiap hari dia dilempar. Nyatanya kan tidak. Sehingga keluarlah kata-kata dari mulut bapak tersebut, wahai Muhammad, sekian banyak sahabat dan temanku di sini, luar biasa orang yang ikut dengan aku, orang yang setia dengan aku, luar biasa banyaknya. Tapi kesetiaan mereka sama sekali tidak ada artinya. Begini aku sakit, separah ini aku sakit, belum ada orang yang melihat dan menjenguk aku lagi. Tapi engkau wahai Muhammad, yang setiap hari aku lempar, setiap hari aku ludahi, aku benci kepadamu, bahkan aku ingin membunuhmu. Tapi ketika aku sakit, engkaulah yang pertama melihat aku sakit. Model itu. Tak dendam. Kalau saya, Pak, kalau ada orang yang melempar saya pakai kerikil, segodang iku, aku lempar segodang iku. Tapi Nabi tidak. Artinya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita supaya jangan ada sifat dendam. Ini yang harus kita contoh. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam beribadah, begitu juga Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau dia melaksanakan sholat di masjid, apalagi sholat subuh, di masjid Rasulullah sholat. Makanya Bapak Ibu, dalam Al-Quran Allah katakan,
Ini sebagai motivasi kepada kita umat Nabi Muhammad. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itulah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Bapak Ibu, orang yang memakmurkan masjid itu membuktikan bahwa dia adalah termasuk orang yang beriman kepada Allah. Di dalam surah As-Sajadah, kalau di Musajid Awako atau di Musajid Godang, hari Jumat subuh itu dibaca surah As-Sajadah seperti subuh tadi. Di dalam surah As-Sajadah ayat yang ke 19 gak silap saya atau berapa itu? Kata Allah, Amalladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, maka bagi mereka surga. Artinya adalah orang yang beriman kepada Allah akan Allah masukkan ke dalam surga. Orang yang memakmurkan masjid adalah termasuk orang yang beriman. Berarti orang yang memakmurkan masjid di hari akhirat nanti akan Allah masukkan dia ke dalam surga. Di antara cara memakmurkan masjid itu adalah as-salatu khairum minan naum. Salat dikumandangkan, azan dikumandangkan di masjid kita, kedengaran ke rumah, awak copek-copek jagung. Kita peringati Maulid Nabi Muhammad pada malam hari ini. Tujuan kita adalah agar kita mencontoh Nabi Muhammad. Kita jadikan Nabi Muhammad itu sebagai suri teladan di dalam kehidupan kita. Maka semua kehidupan Rasulullah kita contoh, bergaul di tengah-tengah masyarakat, kemudian termasuk dalam beribadah. Nabi Muhammad dia solat berjamaah ke masjid, maka usahakan besok subuh kita solat berjamaah di masjid ini. Usahakan Pak. Kalau biasanya satu saf subuh, usahakan 2 saf. Kedepannya sampai 3 saf. Usahakan sebentar Cok. Kalau kita sholat subuh kan tidak lama dong. Sekarang jam 4:30 lewat 15 atau lewat 20 masuk waktu sholat subuh. Kalau di Ujung Batu itu terkadang kan 5 menit lagi sebelum masuk dikumandangkan sholawat. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Tandanya adalah 5 menit lagi akan masuk waktu sholat subuh. Maka bapak bangun. Nih ibu-ibu, tolong bangunkan bapak besok subuh. Kalau ibu bangunkan bapak sholat subuh, berarti memang berhasillah peringatan Maulid Nabi kita pada malam hari ini. Kalau bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini besok subuh sholat berjamaah di masjid atau sholat subuhnya di musola, itu menandakan bahwa peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini adalah berhasil. Maka tugas ibu-ibu, jagokan apa Pak? Bangunkan. Jangan takut. Saya pastikan bapak tidak bakalan marah kalau ibu bangunkan. Malah terkadang seorang suami itu merasa bangga dan merasa bahagia kalau istrinya membangunkan dia untuk melaksanakan sholat subuh. Itu menandakan bahwa istri perhatian kepada suami. Jagokan biswa. Bang, bangunlah bang. Kan kata Ustaz Berlian tadi malam, kalau sholat subuh berjamaah banyak pahalanya. Supaya kita masuk surga besok bang, bangunlah. Pergi. Kalau tak mau juga bangun bu, nggak payah itu. Tapi jangan disiram.
Tak perlu bapak-bapak disiram, bangun sendiri itu. Bagaimana caranya? Ibu berwudu, sudah berwudu, ambil telekung, ambil sajadah, ambil Al-Quran. Kemudian duduk persis di samping kepala bapak yang sedang tidur. Buka surah Yasin. Buka surah Yasin. Baca surah Yasin tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sebab kebiasaan kita kalau ada orang terbaring dibacakan surah Yasin, menandakan apa tuh, Bu? Memanglah ibu-ibu kok meninggal, Ustaz. Coba. Jadi Bapak Ibu, ayo kita tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita contoh. Saya teringat Bapak Ibu ya, sebagai penutup ini, karena lebih kurang sudah 1 jam saya ceramah. Ada lagu yang sangat populer dulu itu. Dan ini memang lagu diambil dari keteladanan Rasulullah. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi. Artinya Bapak Ibu, semakin lama kita hidup di atas dunia, semakin banyak ibadah yang kita laksanakan. Semakin lama kita hidup di atas dunia ini, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan. Semakin lama kita hidup di atas dunia ini, semakin baik kita dengan orang lain. Bukan sebaliknya, malah kita bermusuhan dengan orang lain. Sebab apa? Semakin lama kita hidup di atas dunia ini, kalaulah seperti ini, kita pasti akan dikenang orang. Siapa yang meninggal tu? Apa itu? Pak Mano? Itu Pak Mahmud. Pak Mahmud Imam Syaji awak tu iyo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, semoga arwah Pak Mahmud ditempatkan Allah di tempat yang mulia. Semua salah dan dosanya diampuni Allah. Kemudian semoga kuburannya disinari dengan Al-Quran, lepas dari siksaan api neraka. Kenapa? Karena banyak kebaikan yang dilakukan. Akhirnya apa? Kalau dia meninggal, orang pun merasa menyesal. Kenapa menyesal? Karena banyak kebaikan yang lakukan di tengah-tengah masyarakat. Coba, siapa meninggal? Berlian. Berlian yang tukang curi ayam tuh. Iyo, mampu hilang di situ. Itu bedanya, dikenang orang kita. Makanya Bapak Ibu, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang banyak kebaikannya di tengah-tengah masyarakat, sampai kapanpun pasti akan diingat orang. Coba lihat, kalau Bapak Ibu ke kuburan, tengok dulu namanya. Diingat, oh iya Pak, ku elok dulu ku. Dikenang orang. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur 1 ribut sekampung. Jauhi sifat kata, Pak. Tengok kata. Kalau kata di dalam tempurung, dianggapnya dia yang paling hebat. Sayalah yang paling kuat, sayalah yang paling berjasa, dan segala macam. Sebab apa? Dia di dalam tempurung. Maka kita ini tidak boleh meniru sifat yang dimiliki oleh kata, menganggap dirinya yang paling hebat. Itu orang sombong, tak boleh. Beko dibuka tempurung, lihat tahu ban tempurung. Ibu tahu tempurung kan? Coba tempurung dibuka, dibuka, barulah nampak oleh kata, oh ternyata dunia ini sangat luas. Tak boleh sombong. Kemudian jauh sifat ayam. Aku dulu Pak Datuk,
waktu ketek-ketek dulu memang suka melihara ayam kampung. Jadi kalau saya kan desa satu, kemudian desa di sana lagi. Kalau bertelur ayam saya itu Pak, pagi-pagi itu biasanya ayam dulu, entah sekarang tak tahu saya. Ayam dulu pagi bertelur, kadang jam 7 bertelur tuh. Kalau sudah bertelur ayam, berkotek-koteknya Pak. Itu ayam saya itu bukan hanya di desa saya itu dia berkotek, pergi dia ke desa lain. Painnya ke desa lain, berkoteknya, ditanya dengan desa tetangga, kok kan ayam berlian? Iyo, ayam berlian kan desa itu. Iyo, ngapain kamu datang ke sini? Ada yang mau aku sampaikan. Apa yang kamu sampaikan? Aku tadi bertelur. Ditanya ayam di sana, berapa telurmu? Cie. Satu cuman dia bertelur, tapi dia sudah ceritakan kepada orang lain. Kita tidak boleh seperti itu. Maksudnya adalah baru sedikit kita baikan yang kita berikan kepada masyarakat, baru sedikit kita berikan kepada masyarakat, tapi sudah kita ungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan. Tidak boleh Pak. Biar Allah yang menilai. Ini terkadang kan kita, kalau tidak karena aku, belum tentu itu jadi. Tak boleh. Habis nanti kebaikan dan pahala yang kita lakukan gara-gara apa? Ada sifat ria dan menceritakan kepada orang lain. Tapi yang paling bagus ini, jauhi sifat mengaku pandai, angku dan sombong, menepuk dada, bawa pituak, penyu di pantai, telur beratus, namun tak bangga. Penyu Pak bertelur, inyu bertelur kalau penyu itu bukan sebuah, bukan 10, bukan 20, 30, tapi ratusan. Tapi perlu kita ketahui ketika penyu itu bertelur, dia tidak pernah meminta kebaikan dari orang lain, dan dia tidak pernah minta balasan daripada manusia. Padahal sudah banyak kebaikan yang berikan kepada manusia. Kita harus seperti itu. Berapa banyak pun kebaikan yang kita berikan di tengah-tengah masyarakat. Sudah banyak sumbangan kita untuk menyelesaikan pembangunan masjid. Tidak perlu kita ungkit-ungkit, biar Allah yang menilai. Kita diam saja, yakin dan percayalah keikhlasan yang kita lakukan itu akan dinilai oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Diam kita. Kalau dapat berimpak, diam-diam kita. Enggak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Tapi jangan salah paham. Habis itu tiba-tiba apa datang ke musaji, saya mau berinfak 1 juta. Jangan ada orang yang tahu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, tangan kanan yang berinfak, tangan kiri tidak ketahui. Pak masuk ke musaji, lotaan duit 1 juta di situ. Jangan cubu-cubu. Bapak lotaan duit 1 juta di situ, beko pulang sejam Pak pulang dari musaji lah hilang tuh. Bukan itu maknanya. Yang dimaksud sembunyi-sembunyi di situ adalah ikhlas semata karena Allah, bukan ingin dipuji dan disanjung orang lain. Nah, terakhir untuk Pak Kepala Desa ini. Bila ingin harum bak mawar, jauhi sifat meninggi diri, bisa ular tidakkan tawar walau menyuruh. Iya itu dia, walau menyuruh batang berduri. Pak Kepala Desa, kalau tukang protes itu banyak, maka kita ini harus seperti bunga mawar. Ibu-ibu kalau ada jadi kepala sekolah di sini, memang banyak cemeehan, cemoohan dan segala macam itu banyak. Jadi imam mau dituju, jadi pengurus musaji ladang itu jo, menjadi kepala desa, kepala dusun, RW dan RT, memang seperti itu. Makanya kita ini harus seperti bunga mawar. Yang penting kita memberikan keharuman di tengah-tengah masyarakat. Saya dipilih masyarakat sebagai kepala desa, saya memberikan keharuman di tengah-tengah masyarakat seperti bunga mawar. Saya menjadi kepala sekolah, saya ditunjuk sebagai kepala sekolah. Yang penting bagi saya adalah saya harus seperti bunga mawar untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak. Saya menjadi ketua RW, saya menjadi ketua RT, saya menjadi ketua BPD, saya ditunjuk. Yang penting bagi saya adalah memberikan keharuman di tengah-tengah masyarakat. Ini yang penting. Sebab apa? Di samping bunga mawar pasti ada bunga ci ayam.
Pastilah itu. Menguci ayam kok ini yang provokator kok. Nah, tukang ungkit-ungkit kesalahan. Kalau menguci ayam, itu Pak Kepala Desa kok. Itu Ketua BPD kok. Itu yang Imam Musoji, itu pengurus masjid. Pasti ada itu. Sebab apa? Di situ ada Muhammad, di situ pun ada juga Abu Jahal. Jadi tak perlu kita harus seperti bunga mawar. Yang penting niat kita adalah untuk memberikan yang terbaik buat orang lain. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad pada malam hari ini, kita mencontoh Nabi Muhammad, kita jadikan dia sebagai suri teladan di dalam kehidupan kita. Insya Allah di hari akhirat nanti kita akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau sudah kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad, insya Allah kita akan selamat dan akan dimasukkan ke dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian saja, andai kata dalam penyampaian ini kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.